Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk materi kali ini saya akan membawakan tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Politik etis yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda memang membawa dampak yang sangat besar terhadap perkembangan perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Utamanya di bidang pendidikan. Ini jelas membuat para pemuda di Indonesia itu pikirannya menjadi terbuka lebih luas lagi. Tokoh-tokoh nasional dan daerah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yang pertama ada Dr. Sutomo, kemudian yang kedua ada Haji Umar Said Cokroaminoto, kemudian yang ketiga ada Ki Hajar. Yang pertama akan kita bahas adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Ia merupakan mahasiswa Stovia. Pada masa pendidikan di Stovia ini, ia sering bertukar pendapat dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya tentang kondisi rakyat Indonesia yang sangat memprihatinkan. Pada tanggal 20 Mei 1908, Dr. Sutomo bersama mahasiswa Stovia lainnya mendirikan organisasi Budi Utomo. Dan Dr. Sutomo terpilih sebagai ketua Budi Utomo ketika itu. Organisasi ini dianggap sebagai organisasi modern pertama. Oleh karena itu, lahirnya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 oleh bangsa Indonesia diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1919, Dr. Sutomo melanjutkan pendidikan kedokterannya di Belanda. Di sana beliau itu bergabung dengan Indische Vereniging atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang ada di Belanda. Sekembalinya dari Belanda, Dr. Sutomo mendirikan Indonesian Studies Club atau ISC itu pada bulan Juli tahun 1924. Tujuannya ialah untuk berhubungan lebih dekat dengan rakyat sehingga dapat mempelajari dan memperhatikan kebutuhan rakyat pribumi. Pada tahun 1935 terjadi fusi atau penyatuan di antara kedua organisasi, yaitu pertama adalah Persatuan Bangsa Indonesia dengan organisasi Budi Utomo, kemudian melahirkan Partai Indonesia Raya atau disingkat dengan Parindra. Yang mengetuai partai ini juga tidak lain adalah Dr. Sutomo. Selain aktif di dunia politik, Dr. Sutomo ini juga aktif di jurnalistik. Bahkan pada tahun 1933 ada dua surat kabar yang dipimpinnya. Yang pertama adalah Suara Umum dan Mingguan Penyebar Semangat. Dr. Sutomo wafat di Surabaya pada tanggal 30 Mei 1938. Atas jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia, Dr. Sutomo dianugerahi Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Tokoh nasional yang kedua yang akan kita bahas kali ini adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Cokroaminoto lahir di Jawa Timur pada tahun 1883. Ia pernah bersekolah di Sekolah Pamong Praja atau Osvia di Magelang. Setelah mengabdikan dirinya sebagai juru tulis di Ngawi, Jawa Timur selama 3 tahun, pada tahun 1906 Cokroaminoto ini kemudian pindah ke Surabaya. Rumahnya di Surabaya, Jawa Timur, ia pernah gunakan sebagai rumah kos. Bahkan yang kos di rumah Cokroaminoto ini terbilang juga yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh besar di Indonesia. Sebut saja yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang nantinya kemudian akan berhaluan
nasionalis. Kemudian yang kedua ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, tokoh yang berhaluan agamis. Kemudian ada lagi Semaun, Muso, dan Alimin. Ketiga tokoh ini berhaluan komunis. Dan ada juga Tan Malaka. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto ini terpilih sebagai ketua Sarekat Dagang Islam. Namun kemudian atas usulan beliau pada saat kongres itu, organisasi Sarekat Dagang Islam ini diubah namanya menjadi Sarekat Islam. Setelah mendapat pengaruh dari paham komunis, Sarekat Islam ini terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah Sarekat Islam Putih dan yang kedua adalah Sarekat Islam. Sarekat Islam Putih ini yang berkedudukan di Yogyakarta tetap dipimpin oleh Cokro Aminoto. Kemudian Sarekat Islam Merah ini berkedudukan di Semarang. Di sela-sela kesibukannya di Sarekat Islam, Cokro Aminoto ini juga aktif di dunia jurnalistik. Untuk mendukung pergerakannya, Cokro Aminoto kemudian menerbitkan harian Utusan Hindia. Tulisan-tulisan dalam harian tersebut banyak mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang dinilai sangat merugikan kaum pribumi. Sehingga pada tahun 1923 harian Utusan Hindia ini dibredel oleh pemerintah kolonial dan tidak diizinkan untuk terbit lagi. Namun karena keinginannya untuk terus menulis, Cokro Aminoto bersama Agus Salim mendirikan harian Fajar Asia di Yogyakarta. Pada awal tahun 1934, kesehatan Cokro Aminoto mulai menurun hingga pada akhirnya beliau tutup usia di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1934. Tokoh selanjutnya yang akan kita bahas adalah Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat lahir di Paku Alaman pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau merupakan cucu dari Paku Alam ketiga. Pendidikan yang ditempuh oleh Suwardi Suryaningrat yaitu yang pertama di Europe Legal School atau ELS. Kemudian beliau melanjutkan pernah bersekolah di Stovia, yaitu sekolah kedokteran untuk bumi putra, namun tidak sampai tamat karena dia jatuh sakit. Pekerjaan dia ini sebagai wartawan yang aktif di surat kabar, diantaranya The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, Sudi Utomo, dan Pusara. All X and Nederlander Was, atau judul dalam bahasa Indonesianya adalah Seandainya Saya Seorang Belanda, yang terbit pada majalah The Express tanggal 13 Juli 1913. Ini bentuk kritik Suwardi Suryaningrat terhadap pemerintah kolonial Belanda karena ketika itu pemerintah kolonial memungut iuran dari rakyat pribumi untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Suwardi Suryaningrat ini merasa bentuk ketidakadilan karena rakyat pribumi sama sekali tidak berkepentingan dengan perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis tersebut. Di bidang organisasi tercatat aktif di Budi Utomo. Beliau membawahi bidang propaganda, yaitu untuk menggugah kesadaran masyarakat Bumi Putra terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk memperoleh kemerdekaan. Kemudian atas ajakan dari Ernest Louis Dekker, kemudian lagi Dr. Cipto Mangunkusumo, pada tahun 1912 ketiga orang ini yang disebut dengan Top 3 Serangkai mendirikan organisasi
Indische Artis atau itu. Kemudian pada tahun 1913 di dalam masa pengasingannya di Belanda, Soehardi Suryaningrat ini aktif dalam Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Kemudian dia mendirikan organisasi yang disebut dengan Taman Siswa. Inilah cikal bakal pendidikan kaum pribumi ketika itu. Dan pada tahun yang sama, tepat di usianya yang ke-40, Soehardi Suryaningrat ini mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara ketika memulai ataupun merintis pendidikan di Indonesia ialah Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Bahkan yang ketiga ini, Tutwuri Handayani, tetap dipakai sebagai semboyan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara ini diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi Menteri Pengajaran ataupun Menteri Pendidikan yang pertama. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta pada 1959. Atas jasa-jasanya kepada bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian dia juga mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Demikian tadi materi yang sudah saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Jangan berhenti membaca dan tetap pelajarilah sejarah agar bisa memahami setiap peristiwa dengan lebih jelas dan terarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.